Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristianus Kurniawan Bala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi analitik dan fungsi harmonik. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu turunan fungsi. Di sini terdapat definisi. Misalkan fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal domain D dan z0 adalah titik limit di dalam D. Fungsi f dikatakan terdiferensial atau memiliki turunan atau dapat diturunkan di z0 jika untuk limit f z0 tambah delta z kurang fz per delta z untuk delta z mendekati 0 atau limit fz kurang fz 0 per z kurang z0 untuk z mendekati z0 itu ada dan dinotasikan dengan f aksen z0, sehingga dapat dituliskan f aksen z0 sama dengan limit dari f z tambah 0 tambah delta z kurang fz per delta z untuk delta z mendekati 0 atau limit fz kurang fz0 per z kurang z0 untuk z mendekati z0 ada apabila fungsi f terdiferensial di semua titik z pada D, maka dikatakan f terdiferensial pada D. Nah, untuk contoh soalnya di sini terdapat contoh soal, tentukan turunan fungsi fz sama dengan z kuadrat di z0. Kemudian tentukan fungsi turunannya. Nah, penyelesaiannya f aksen z0 sama dengan limit dari f z0 tambah delta z kurang f z0 per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit dari z0 tambah delta z kuadrat z0 tambah delta z dikuadratkan kurang z0 kuadrat per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit dari z0 kuadrat tambah 2 delta z kali z0 tambah delta z kuadrat kurang z0 kuadrat per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit dari 2 delta z kali z0 tambah delta z kuadrat per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit dari delta z kali dalam kurung 2z0 tambah delta z per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit 2z0 tambah delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan 2z0 turunan fz di titik z0, sehingga f aksen dari z0 sama dengan 2z0. Nah, maka f aksen z sama dengan 2z. Yang berikut fungsi analitik. Diberikan fungsi f yang didefinisikan pada domain D dan z0 elemen D. Fungsi f dikatakan analitik di z0 jika terdapat delta lebih besar 0 sehingga f aksen z terdiferensial di setiap z elemen n untuk z 0, delta. Nah, di sini ada sebuah gambar, bisa dilihat. Misalkan kita mempunyai domain D di mana z0 berada di dalam domain D, maka fungsi f analitik di z0 sehingga f juga analitik di semua titik pada suatu persekitaran delta dari z0. Di sini misalkan fz sama dengan u x, y tambah iv x, y. Nah, andaikan ux, vy, uy dan vx kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu n dari titik z0, maka persamaan Cauchy-Riemann ux sama dengan vy, vy sama dengan min vx berlaku di setiap titik di n, maka fz analitik di z0. Nah, contohnya diketahui
fz sama dengan 3z per z kuadrat tambah 1. Nah, kita akan buktikan bahwa ini analitik atau bukan. Maka fz tidak memiliki nilai pada saat z0 tambah 1 sama dengan 0. Nah, z kuadrat sama dengan negatif 1 dipindahkan ke sini, maka z sama dengan plus minus akar dari 1, maka z sama dengan plus minus i. Nah, fz kontinu di semua z kecuali di z sama dengan plus minus i, dan fz analitik di semua z kecuali di z sama dengan plus minus i. Nah, yang berikut yaitu fungsi harmonik. Misalkan f x, y sama dengan u x, y tambah iv x, y analitik dalam domain D. Maka fungsi u, v memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Dimana persamaan itu? Persamaannya dou u per d per dou tambah i kali dou v per dou x sama dengan 1 per i dikali dou u per dou v tambah i kali dou v per dou y. Nah, akibatnya dou kuadrat u per x kuadrat sama dengan dou per dou x dikali dou u per dou x sama dengan dou per dou x dikali dou v per dou y. Dou per dou x dikali dou y per dou y sama dengan dou per dou y dikali dengan dou y per dou x sama dengan dou per dou y dikali negatif dou y u per dou y sama dengan negatif dou kuadrat u per dou y kuadrat, sehingga diperoleh persamaan Laplace dou kuadrat u per dou kuadrat per dou x kuadrat tambah dou kuadrat u per dou y kuadrat sama dengan 0, dan dou kuadrat v per dou x kuadrat tambah dou kuadrat v per dou y kuadrat sama dengan 0. Sini kita lihat contoh. Yang pertama, tentukan u x, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat. Maka dou kuadrat u per dou x kuadratnya yaitu 2, sedangkan dou kuadrat v per dou x kuadratnya yaitu negatif 2, sehingga dou kuadrat u per dou x kuadrat tambah dou kuadrat u per dou y kuadrat sama dengan 0. Yang berikut, tentukan u kali u x, y sama dengan e pangkat x sama dengan epsilon pangkat x sin y. Dou per dou x nya yaitu e epsilon pangkat x sin y, sedangkan dou kuadrat u per dou x kuadrat sama dengan epsilon pangkat x sin y. Nah, untuk dou v per dou y nya yaitu e pangkat epsilon pangkat x cos y. Nah, untuk dou kuadrat u per dou y kuadratnya sama dengan negatif epsilon pangkat x sin y, sehingga dou kuadrat v per dou x kuadrat tambah dou kuadrat v per dou y kuadrat sama dengan 0. Nah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih.